Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Ina Rizky dari mahasiswa Telkom. Saya izin mewawancari Bapak mengenai nilai-nilai Pancasila. Sebelumnya dengan Bapak siapa? Saya sama Yus. Bapak Yus. Bapak ini di bidang bisnis apa? Untuk sekarang yang kita jalani ini produk bisnis jual online, produknya dari impor. Dari impor dari Cina. Oh, impor dari Cina. Hari ini kami akan membahas mengenai implementasi nilai-nilai Pancasila di kalangan bisnis. Kami ingin mengetahui pandangan Bapak terkait nilai-nilai Pancasila itu sendiri seperti apa. Oke, terima kasih waktunya. Kalau pendapat saya ya, kalau misalkan implementasi religi atau nilai-nilai keagamaan itu syaratnya mutlak ya, wajib gitu dalam berbisnis karena tidak bisa dipisahkan kayak gitu. Contohnya nilai-nilai keagamaan yang kita terapkan itu nggak mungkin kita melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama. Nah, misalkan nilai-nilai kejujuran, kayak misalkan kita ngejual produk harus sesuai dengan deskripsi foto kalau kita jualan online kayak gitu. Terus yang pastinya kalau untuk produk sampai ke tangan konsumen itu dengan selamat gitu. Oke. Lalu di sila ketiga itu kan isinya Persatuan Indonesia ya Pak. Nah untuk kedepannya apakah ada pengembangan untuk masyarakat UMKM itu sendiri? Kebetulan kalau saya tuh hari ini masih fokus di impor barang dari luar negeri. Tapi kedepannya kita pastinya ada kepikiran dan udah ada plan untuk mengembangkan produk lokal atau budaya lokal. Kita tuh saat ini untuk produk lokal, produk impor juga kita nggak menutup diri untuk membuka barang. Artinya kita bisa berkolaborasi dengan produk dalam negeri kayak gitu. Produk yang dijual itu. Lalu dalam bisnis yang dijalankan, bagaimana Bapak menjaga rasa persatuan di antara tim atau mitra bisnis yang tentunya memiliki perbedaan latar belakang? Nah, kalau di kita untuk mempersatukan teamwork karyawan, biasanya kita melakukan meeting seminggu sekali untuk kumpul bersama. Terus diantaranya kalau yang paling penting menurut saya tuh dalam menjalankan bisnis supaya anggota atau setiap stakeholder itu berjalan dengan lancar, yang paling utama itu komunikasi yang harus diterapkan kayak gitu. Komunikasi biasanya kita menggunakan aplikasi di WhatsApp group, jadi biar semua karyawan bisa menyampaikan apa yang mau disampaikan, ide atau apa tugas yang kita sampaikan juga ada kayak gitu. Oke. Lalu apakah bisnis ini menyediakan harga yang terjangkau atau layanan kepada pelanggan dari berbagai kalangan? Harga sebenarnya kita jual harga udah masuk ke semua kalangan sih ya. Tapi ada beberapa momen di mana kita ngejual barang supaya ada yang bisa terjangkau dari kalangan yang menengah ke bawah, misalkan ada kita kasih harga diskon atau promo-promo tertentu. Oke. Lalu apakah Bapak merasa bahwa gaya hidup global mempengaruhi strategi bisnis? Jika iya, bagaimana Bapak menyeimbangi dengan nilai-nilai dalam Pancasila? Budaya kekinian ya? Iya. Ya, kalau budaya kekinian sangat mempengaruhi ya. Karena kita juga harus tahu tren ke depan, kayak misalkan budaya orang belanja sekarang itu kan tanpa memikirkan panjang gitu. Sebenarnya itu jadi kesempatan buat pelaku usaha bisnis. Jadi kita bisa mempersiapkan produk mana gitu yang bisa pembeli atau customer membeli dengan supaya laku cepat kayak gitu. Mungkin cukup sekian dari kami. Terima kasih banyak atas waktu dan jawaban Bapak. Semoga wawancara ini dapat memberikan wawasan yang bermanfaat untuk mendukung penguatan nilai-nilai Pancasila dalam bisnis. Sama-sama, terima kasih. Oke, selamat siang. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dev Giovanni Simberi Milala dari jurusan D4 Teknologi Rekayasa Multimedia dari kelas D4 SM4604. Jadi pada siang hari ini saya akan mewawancarai sosok yang ada dalam ranah hukum. Jadi untuk Bapak Hans boleh memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, nama saya Hans. Saya adalah seorang calon advokat yang sudah menyelesaikan pendidikan
sarjana hukum maupun ujian profesi advokat. Itulah perkenalan dari saya. Terima kasih Pak Dev. Oke, mungkin kita langsung saja ke dalam inti pertanyaannya, Pak. Jadi, pertama itu saya ingin bertanya kepada Bapak. Tolong Bapak bantu sebutkan dan jelaskan nilai-nilai yang terkandung dalam sila Pancasila itu. Menurut pemahaman dari Ya, Bapak. kalau menurut pemahaman saya, kan kita di Pancasila ada 5 sila, gitu. Nah, cuma menurut pemahaman saya, bahwa apa yang terjadi sekarang ini, nilai-nilai yang ada dalam Pancasila itu sudah jauh, terutama sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, jadi kalau saya ditanya, seharusnya meskipun dia di dalam urutan paling terakhir, nah nilai-nilai keadilan sosial ini harusnya paling utama. Saya ini yang ini sekarang sudah jauh. Nah, nilai-nilai keadilan. Nah, kita lihat sendiri bahwa di dalam suatu ranah hukum, ya kita lihat sendiri bahwa hukum itu selalu tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Nah, itu kira-kira yang saya pahami terhadap nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila itu sekarang. Oke. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya, Pak. Jadi, menurut Bapak lah, apa strategi yang efektif bagi kami generasi muda ini untuk mewujudkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan nyata lah, dalam kehidupan sehari-hari, Pak? Ya, menurut saya mahasiswa itu sebenarnya harus peduli ya terhadap nilai-nilai di Pancasila. Mungkin mahasiswa yang sekarang ini nggak seperti mahasiswa zaman saya dulu, kan gitu. Dimana mahasiswa pada zaman saya dulu, saya di era zaman Orde Baru, zaman Soeharto, di mana mahasiswa itu penuh tekanan. Nah, terus yang mungkin kalian belum lahir tahun 1988, di mana itu reformasi dimulai. Nah, saat ini reformasi itu mandek, dan mahasiswa itu saya kritik sendiri. Nah, mungkin untuk zamannya Pak Dev ini yang tidak begitu peduli terhadap nilai-nilai Pancasila. Gitu. Sekarang contohnya misalnya seorang koruptor mau dibebaskan, tidak ada itu mahasiswa yang bersuara. Nah, bagaimana nilai keadilan itu bila dibandingkan dengan pencuri ayam? Nah, gitu. Jadi nilai kritisnya menurut saya sih sangat jauh berkurang. Tetapi terima kasih saya sudah diundang ke wawancara ini, minimal bisa dibahas di lingkungan Pak Dev ini. Oke. Itu kira-kira tanggapan saya. Nah, bolehlah karena saya calon pengacara, yang boleh juga nanti kalau ada undangan ke saya, boleh kita bicara dan berdiskusi. Boleh, Pak. Boleh, Pak. Jadi kesimpulan yang saya dapat. Baik. Ada lagi, Pak? Sudah ada, Pak. Jadi kesimpulan yang saya dapat. Jadi dalam kehidupan mahasiswa seperti kami sudah mulai minim ya, Pak, dalam seputar-seputar dalam hal kayak keadilan seperti itu. Kurangnya rasa empati. Tidak seperti zaman Bapak, yang mahasiswa masih banyak yang bersuara. Betul, bukan hanya minim gitu loh, tetapi bukan hanya minim, malah nggak ada. Oke. Baik. Sekarang, nah siapa yang bersuara terhadapnya? Misalnya masalah koruptor sekarang, kan gitu. Siapa yang bersuara terhadap kasus Rempang, ya kan? Siapa yang bersuara terhadap proyek strategis nasional? Terus siapa yang bersuara di antara kalian terhadap kenaikan PPN 12%? Tidak ada kan? Nggak ada ya, betul. Itu tandanya kalian nggak peduli. Iya. Oke. Gitu. Jadi Ada lagi? mungkin untuk wawancaranya cukup sampai sini saja, Pak. Sebelumnya saya mengucapkan banyak terima kasih, Pak, udah menyempatkan waktunya untuk membantu kami dalam mensurvei seputar Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin dari saya Dev Giovanni Simbering Melala mengucapkan banyak terima kasih. Jikalau ada sepatah dua kata saya yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Terima kasih ya, Pak. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Titip salam sama teman-temannya. Terima kasih, Pak Dev. Oke, Pak Tua.